Selamat datang di Ermol TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal sudah bisa hadir lagi di Ermol TV. Ya, alhamdulillah. Buat sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Ermol TV, kebaikan yang terorganisir. Nah, Pak Rizal, ini hari yang cukup penting ya bagi negeri kita ini. Ada Danantara yang baru diresmikan. Ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Kita awasi terus, kita kontrol terus. Ada di belakang Pak Prabowo tuh ada Pak Jokowi dan Pak SBY. Wah, ini hanya sayang Bu Mega nggak ada itu. Kalau ada lengkap para mantan presiden bergabung. Tapi kita tidak akan terlalu fokus ke Danantaranya. Biarlah itu bergulir dulu. Nanti kita awasi, kita kontrol, kita kritisi seperti biasa. Yang menjadi fenomena yang cukup menarik adalah ketika kita melihat upaya dari civil society yang itu diangkat juga oleh media. Bagaimana gerakan-gerakan rakyat, masyarakat, termasuk mahasiswa yang menginginkan Adili Jokowi atas kelakuannya gitu, atas kebijakan-kebijakannya selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian terus bergulir upaya itu, akhirnya ada upaya-upaya, saya kira bukan upaya ya, tapi ada nada-nada, nada-nada pesimistis gitu. Jadi ya kayaknya nggak mungkin deh Adili Jokowi, ya kayaknya percuma nih kita keluar-keluar. Padahal saya kira tidak ada yang percuma Pak Rizal ya, tapi memang sebuah diskusi ini harus diangkat ke ruang publik agar juga dipahami bukan hanya oleh para tokoh senior, tokoh-tokoh kritis, tokoh-tokoh nasional, tapi juga oleh rakyat jelata gitu, sehingga mereka bisa melakukan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Nah, ada yang menarik dari tulisan Pak Tony Rashid ini. Pak Tony Rashid ini seringkali tulisannya keren-keren, bagus, cermat, detail, bahkan menyampaikan beberapa hal yang tidak disampaikan oleh orang lain. Nah, tapi sebelum kita akan membahas tulisan Tony Rashid, Pak Rizal ya. Ini sebelumnya ada lagu tentang Adili Jokowi yang ramai juga ini di media sosial. Coba kita tonton dulu ya. Penjahat demokrasi, Adili Jokowi, jolosnya oligarki. Wahai seluruh rakyat negeri, sadarkah engkau si Jokowi yang tirani mengoyak bangsa ini? Rakyat terpecah belah, saling hina, saling caci, demi pertahankan kuasa Raja Nomor Jokowi. Adili Jokowi, penjahat demokrasi. Adili Jokowi, perusak negeri ini. Adili Jokowi, penjahat demokrasi, agar kisah kelam tak terulang lagi. Hai Jokowi, kau jangan lari. Ya, itu lagu yang cukup viral di berbagai media sosial. Artinya desakan untuk Adili Jokowi itu terus makin menguat. Tapi ketika kita baca tulisannya Pak Tony Rashid, ini bisa ditampilkan juga di tengah ada. Yang mau ikut baca boleh juga disampaikan, dibaca. Cara bacanya memang
di pause aja gitu, nanti ikut dibaca. Nah, Tony Rosid _2, emangnya bisa adili Jokowi gitu. Jadi kalau saya tidak akan bacakan, tapi kurang lebih lah isi dari tulisan ini nuansanya memang nuansa pesimisme. Bagaimana kita mau mengadili Jokowi ketika KPK-nya seperti ini, gitu. Ketika kejaksaannya seperti ini, ketika kepolisiannya seperti ini, tidak ada yang bisa diharapkan, percuma saja gitu. Sebagai seruan moral, oke lah itu bagus. Tapi kalau sebagai sebuah tindakan yang bisa direalisasi, tampaknya itu jauh panggang dari api gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali Pak Rizal juga sudah baca. Nah, tentu kita sangat ingin tahu apa yang versinya Pak Rizal Fadilah sebagai salah satu tokoh yang terus turun ke jalan. Turun ke jalan tuh bukan hanya jalan beneran, tapi juga ke KPK, ke Bareskrim dan ke seterusnya sebagai penggugat prinsipal dan seterusnya. Saya kira kalau Pak Tony Rosid, setahu saya sih nggak ikutan ya, tapi beliau memang sebagai pengamat yang mencermati saja. Nah, kira-kira sebagai pelakunya Pak Rizal. Ya. Oke, Pul, saya kira kalau itu kan pendapat ya. Kalau pendapat ya sah-sah saja lah, gitu kan. Bahwa yang lain juga punya pendapat lain, gitu kan. Kita mungkin ya paling kita menguji, gitu kan, masing-masing dasarnya apa kan, gitu. Oke, Pak Tony Rosid seperti itu ya. Kalau saya mungkin sebaliknya, gitu ya, bahwa adili Jokowi itu bukan hanya semata-mata lontaran ungkapan saja, gitu kan, dan bukan sesuatu yang tidak bisa, gitu. Ini mungkin tesisnya lah, atau mungkin antitesisnya ya, gitu ya, kurang lebih lah. Bukan hal yang tidak bisa, itu bisa, kecuali kalau itu bicaranya pandangan itu waktu awal-awal ketika bicara tentang misalnya pemakzulan Jokowi, itu kan belum ada tuh ke arah adili Jokowi, tapi setelah pemakzulan selesai, maka mulailah bergeser ke adili Jokowi. Itu awal-awal tuh. Mungkin kalau di situ boleh, kalau menurut saya, gitu kan. Kalau sekarang ini sudah masif, gitu, bahwa yang tadinya hanya pernyataan politik saja, sekarang sudah menjadi aksi-aksi, sudah menjadi grafiti, bahkan sudah menjadi lagu. Iya, barusannya. Ini sebenarnya harusnya dibaca sebagai fenomena. Fenomena sudah meningkat, gitu kan, tentang desakan itu, gitu, bahwa Jokowi memang patut diadili. Nah, bahwa bisa atau tidak bisa itu tentu harus berbasis dong. Kalau basis sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa, ya harus berbasis keyakinan kepada kekuasaan Tuhan, ya kan, walaupun tidak harus menjadi jabariyah atau fatalis, tapi kekuasaan Tuhan harus dihitung, gitu. Orang beragama itu kan harus yakin, nggak ada yang nggak bisa, gitu. Yang lebih dari Jokowi aja lah, gitu, penjahatnya. Di gitu negara kan. sebelah, negara gitu sebelah di mana-mana rontok juga bisa. Awalnya mungkin pandangan-pandangan yang menyatakan tidak mungkin dari mana, bisa muncul juga di sana, tapi ujungnya bisa. Itu kalau sebagai orang beriman harus yakin kekuasaan Tuhan, gitu ya, bahwa kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, kan bisa. Allah itu memuliakan, ya kan, Allah menghinakan, Allah memberi, Allah mencabut, gitu. Menurut saya mah itu dulu, karena kita negara berketuhanan yang masa, gitu kan, agama. Tapi itu aspek itikodi lah, keyakinan. Tapi aspek biroi dengan logika juga nyambung. Menurut saya mah mingkuli bab, banyak pintu untuk mengadili Jokowi itu, gitu ya. Tadi disebut oleh rekan Tony Rosid ini, dari KPK, dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian, menurut saya dari semua pintu bisa, gitu. Ya, KPK korupsinya, gitu ya, jelas ada.
yang paling deket lah, saya selalu angkat juga dalam demo-demo juga diungkap soal kasus hadiah negara Jokowi di Solo, rumah, ya kan gitu. Yang lain mah 20 miliar, ini ratusan miliar. Kemudian yang lain hanya 5.000 meter, ini 1,2 hektar. Belum lagi ada penyelewengan di angka 3.000 meter yang nggak jelas punya siapa, tapi dibayar oleh negara. Berarti bisa loh gitu kalau mau menggali korupsinya. Kemudian dari nepotisme, pintu nepotisme, ini juga sudah kita laporkan kan ke Barreskrim bahwa Gibran jadi itu nepotis, gitu. Dengan dilantiknya Gibran, maka nepotisme terbukti. Gampang loh buktinya, gitu kan, terbukti sudah karena ada kasus MK 90, ada soal KPU yang disalahkan juga oleh DKPP, gitu kan, tentang penerimaannya. Artinya bukti-bukti cukup kuat, gitu kan, untuk bisa membawa Jokowi ke ruang pengadilan dengan delik nepotisme. Belum dengan kolusi, ya, kasus Permenko 6 2024 soal PIK 2, soal juga tadi rumah itu Permenkeu. Jadi Jokowi memerintahkan menterinya membuat aturan untuk dirinya. Itu kan kolusi. Belum itu nanti kaitkan kalau kepentingan orang lain seperti Aguan untuk PIK 2. Itu kolusi Aguan, Erlangga, Jokowi. Itu masuk delik yang begitu. Berarti taruhan tuh dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme.